nge-spill justru alamat, makanya kelakuan manusia yang nge-spill alamat tuh kayak anjing. Kau salah kau. Justru anjing yang nge-spill alamat. Kayaknya manusia kalau nge-spill alamat tuh anjing. Menganjing. Anjing doyan selingkuh. Enggak, anjing enggak doyan selingkuh. Anjing itu memang karena gini ya, kalau dikatakan anjing doyan selingkuh, anjing itu kan nggak punya ini hukum Taurat. Jadi nggak bisa dia, walau dia nyodok anjing lainnya entah mana-mana, dia tetap tidak dikatakan dia berselingkuh. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan hukum Taurat. Cemana? Nah, makanya ada manusia yang macam anjing, manusia yang nggak tahu Taurat. Paham nggak? Paham nggak kalian? Nah, sampai sini paham nggak? Nah, manusia kalau dia berselingkuh artinya manusia itu tidak tahu Taurat. Karena anjing nggak tahu Taurat. Paham kan? Itu. Karena anjing ini semuanya itu dia nggak ngerti apapun. Makanya kalau ada manusia nggak tahu aturan itu anjing. Dengar itu anjing. Monyet juga bisa, Bung, bisa gitu. Tapi sebenarnya anjing ini nggak salah gitu. Anjing nggak salah, monyet nggak salah, binatang ini nggak salah sebenarnya. Karena binatang tuh ya memang dia nggak terikat hukum. Gimana mau kita bilang dia salah gitu. Nanti nangis lagi, mau mundur rapologet. Iyalah, kenapa rupanya? Nangis mau mundur apologet nggak apa-apa, udah biasa itu. Kenapa? Iri kau? Janganlah kau iri sama orang yang mundur nangis. Orang nangis mundur pun kau iri. Bingung. Betul itu, Bu. Anjing. Iya memang anjing. Tapi anjing tuh setia loh. Ya, kalau bicara kesetiaan lebih setia anjing daripada kawan-kawan kau. Ya, kawan-kawan kau itu nggak ada yang setia gitu. Seperti itu. Binatang pada umumnya nggak berdosa. Bukan binatang pada umumnya nggak berdosa, memang binatang itu nggak punya dosa. Karena dia memang diciptakan untuk dikuasai. Nanti diusir lagi dari apartemen. Nggak pernah aku diusir dari apartemen. Gosip dari mana itu? Nggak pernah aku diusir dari apartemen. Apartemen udah aku bayar, aku keluar malahan. Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan aku diusir dari apartemen, sebutkanlah. Buktinya mana? Ya kan? Mana pernah aku diusir dari apartemen? Carilah buktinya. Siapa yang ngusir? Sebutkan orangnya. Alasan pengusiran apa? Ya kan harus jelas lah. Jangan kayak agama kau nggak jelas. Penulisnya siapa? Ya kan? Perdi Klemir. Ada surat, tapi nggak tahu penulisnya siapa. Surat kaleng. Masa kau bawa narasi-narasi yang nggak jelas di sini? Siapa saksinya? Apa buktinya? Alasannya apa? Nggak pernah aku diusir dari apartemen. Nah, itu dia. Penulisnya siapa? Nggak tahu aku. Kenapa orang seneng berpikiran jahat ke orang lain ya, Bun? Karena dia sudah dihinggapi setan, Kak. Ya, sama seperti Adam dan Hawa juga kan digodain setan. Nah, itu. Itu alasannya. Salam Citayam. Gaspol, Bun. Jangan kasih kendor sama mereka. Jangan dikasih kendor. Emang orang itu terikat ketat ya dulu. Penulisnya jin. Itu opulen. Kalau orang berpikiran jahat ya karena mereka itu sudah dikuasai oleh si jahat. Nah itu. Ya kan? Makanya kau jangan sampai dikuasai si jahat. Tuh, selamat tahun baru Kakak. Selamat tahun baru juga Kak Cela. Selamat Arenata. Salam juga 4S. Penulisnya Jibril, Kak. Jibril. Gosip dari Lina Wijaya. Oh, kalau gosip aku nggak pakai. Di sini tuh nggak pakai gosip, saya. Iya, untung nggak Jin Dasim ya.
Jin Dasim itu ini jin pelakor. Jin 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 perusak rumah tangga orang itu namanya jin Dasim. Makanya kau jangan jadi dihinggapin jin Dasim. No, kayak si Inara. Kayak si siapa namanya? Siapa namanya tuh? Si yang nyanyi lagu rohani Islam itu loh. Siapa sih namanya? Alah, Nisa Sabian. Belanja merah. Jin Iprit apa bun? Itu jin yang suka terkentut-kentut. Nisa. Untung nggak batu nisan ya kan. Jule itu bukan pelakor. Jule kok pelakor? Enggak lah. Jule itu bidadari. Jadi Jule itu ya, ini aku kasih tahu ya. Kalau dibilang Jule itu nggak salah. Yang salah itu si Nisa Sabian. Inara pun nggak salah. Kenapa? Karena dia poligami. Poligami itu kan secara hukum mereka itu kan betul. Dibolehin. Jadi kalau kalian memandang jelek si Inara itu enggak. Gitu. Aku hafal nama-nama jin banyak itu. Kalau pendeta melegalkan nikah sesama jenis, nggak ada. Itu bukan ajaran Kristen. Ya sama kayak Pak Ustadz yang ngobok-ngobok santri. Itu kan bukan ajarannya Islam. Thank you Kak Yunoder. Itu bang. Jadi apa kamu mau bilang itu? Yang menikahkan si Bejo binti Rahayu dengan manusia itu gimana itu? Ustadz yang kayak gimana itu? Yang nikah sama kambing itu. Nah kalau itu bener ya, itu ada ajarannya sih ya. Tirmizi 1375. Kalau itu ada ajarannya. Selamat pagi juga semuanya. Itulah Bang Eagle tuh kan langsung semua orang itu. Jadi pendeta melegalkan, ini pendeta ini bukan ajaran ke Kristen. Karena dalam iman Kristen itu nggak ada yang kayak gitu Bang. Nggak boleh pemburit ya, ciban itu nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ya, jadi kalau ada orang berbuat dosa ya itu bukan bagian dari iman Kristen memang. Nggak ada. Yang menikah itu harus laki-laki dengan perempuan. Kalau nggak laki-laki dan perempuan itu nggak bisa nikah. Perempuan sama perempuan nggak bisa. Laki sama laki itu nggak bisa. Itu tertulis di dalam Matius 19 ayat 12. Babi haram. Babi harum bang. Haram itu bagi Islam. Bagi Kristen itu harum. Itu. Jadi ada orang yang tidak menikah dari rahim ibunya. Nah itulah yang penyimpangan seksual itu. Ya itu bang. Babi juga sebenarnya halal bagi Islam kalau kepepet. Ada itu, ada. Jadi babi itu haram tergantung kondisi ya bagi umat Islam. Jadi tergantung situasi. Jadi haram itu situasional bang sifatnya. Itu. Babi harum buat Kristen iyalah, apalagi. Kalau udah harum itu dimakan ya. Babu halal. Umak, babu pakai halal langsung ya. Ada labelnya halal ya? Iya, jadi haram itu bagi mereka ini sifatnya itu situasional. Gitu. Tergantung cuaca anjir. Mana kalau cuaca buruk boleh gitu. Agak lain kok memang. Lagian kenapa sih? Betul ya kata lagunya Bang Romai. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Karena di sorga itu dihalalkan. Mana ada yang enak diharamkan Bang Romai ini? Istri 4 kok haram. Enak loh itu. Dijilat anjing najis tapi berzina halal. Dijilat anjing mana najis? Apa Bang Joker? Mereka bilang babi haram, tapi kalau mereka bilang bismillah halal.
Oh ya? Betulkah? Berarti dosa bisa kompromi di mereka. Sebenarnya gini ya, kalau babi itu haram, memangnya ada orang makan babi itu masuk neraka? Ada ayatnya nggak di dalam Quran? Makan babi masuk neraka. Nah itu. Iyalah, situasional memang. Surga Kristen hanya dunia. Kita bahas. Kita beri nggak nih? Surga Kristen hanya dunia. Iya bang. Karena surga yang rasa hotel kan surga kau. Ya kan? Surga rasa diskotik itu kan surga kau. Surga rasa gang doli itu kan surga kau. Memang iya. Jadi orang Kristen, surga itu adalah menyatunya manusia dengan Allah. Dan kami itu ditempatkan di bumi yang baru dan langit yang baru. Karena memang manusia itu dari dunia ini, ya mereka harus berakhir di dunia ini. Jadi surga itu adalah keadaan di mana kami menyatu dengan Allah yang di surga dengan bumi. Bumi dan surga penuh dengan kemuliaan Allah, itulah surga kami. Itulah final destination dari umat Kristen. Kasian banget surga Kristen, surga mulia kekal we. Iya. Kalau babi haram ngapain diciptakan? Itulah bang yang kemarin kutanya bang. Ngapainlah dia menciptakan benda-benda yang haram? Gunanya apa? Fungsinya apa? Ya kan? Jadi sejak semula itu memang nggak ada yang diharamkan. Gitu. Sejak semula, coba sebelum ada Taurat, babi itu haram nggak? Unta itu haram nggak? Ya, semua hewan-hewan yang ada di air, yang tak bersirip dan tak bersisik itu haram nggak? Enggak. Jadi sejak semula memang tidak haram. Gitu. Jangan diharap di akhirat yo halu. Bang, nggak usah bilang akhirat lah bang. Kamu nanti matinya kemana aja nggak tahu bang. Ya, lu aja muka nabinya nggak tahu yang mana. Nggak usah ngomongin akhirat lah bang, jauh-jauh bang. Ya, sampai detik ini Tuhan lu juga lu nggak tahu. Kejauhan. Iya, disuruh nulis dulu, no titiknya nggak jelas. Emangnya itu mau kayak gimana lagi kita bilang? Salam juga Kak Randy Ramadan, selamat tahun baru gitu. Ya Kak, makanya aku bilang kayak dari kemarin itu berapa banyak orang yang nggak bisa ngejawab ya. Kayak gimana? Kayak gimana nanti setelah mati, ya kan? Mak jahat kali si Joker ini. Kristen, Protestan, Katolik the best lah. Giliran ortodok aja nggak lu bawa di room gua. Kutandain kau ya Joker ya. Awas kau berak malam kau. Kristen, Protestan, dan Katolik the best lah. Memang udah dakjal kau. Bilang kau dakjal. Berani kau di roomnya ortodok kau ngomong kayak gitu kau ku jambak. Dekat aja kau ku jambak-jambak sampai putus itu rambut kau. Jahat kali dia. Lupa dia itu. Ya morning juga. Hanidu. Nek melon. Emang kau ya Joker ya. Kapan kau berak malam kau? Kubung WC kau. Langsung gue telepon si Netanyahu. Halo Netanyahu, ya lemparkan dulu sesuatu di toiletnya si Joker itu. Biar tahu rasa dia. Canda dia Kak. Kemarin malam kau berak malam. Kapan lagi kau? Semasa hidupnya aja udah diajarkan kebencian. Mau harap surga. Lucu ya Kak. Kak, jadi sebenarnya nggak lucu ya Kak ya. Itu semua adalah normal bagi agama mereka. Memang kayak gitu Kak ya. Sama seperti
satu geng begal, ya bagi mereka mereka itu normal yang ngebegal. Yang nggak normal itu adalah